Setelah 3 hari di Bandung dan menyelesaikan pekerjaannya di sana, Malik kembali ke Bekasi. Ia harus menyelesaikan urusan dengan Ayuna secepatnya. Hampir jam 12 malam ketika Malik sampai di rumahnya di Bekasi. Sepertinya Ayuna sudah tidur. Malik masuk diam-diam, enggan membangunkan istrinya. Seperti biasa, ia masuk ke ruang kerjanya dan tidur di sana. Paginya hari Sabtu, Ayuna libur kerja. Ketika bangun, ia terkejut melihat Malik sudah ada di rumah. Suaminya itu tengah sarapan sendirian di ruang makan, menyiapkan sendiri sarapannya, susu coklat dan roti. "Maaf, aku nggak tahu kalau abang sudah pulang." Yuna duduk di salah satu kursi dekat Malik. "Bersiaplah, kita akan ke Sukabumi sekarang," Malik berucap dengan tenang. "Ngapain ke Sukabumi, Bang? Kita sudah lama tidak ke sana. Jangan berlama-lama. Makin siang, makin macet." Ayuna tidak bertanya lagi, meski hatinya deg-degan. Ia menuruti saja perintah suaminya itu. Sepanjang perjalanan, keduanya membisu. Ayuna tidak berani buka suara, sedang Malik menyetir dengan tenang dan membisu. Mereka sampai di rumah orang tua Malik menjelang tengah hari. Di sana sudah ada kedua orang tua Ayuna. Umi mengajak semuanya untuk langsung makan siang. Kemarin Malik sudah menghubungi Umi bahwa ia dan Ayuna akan datang hari ini. Ia juga minta tolong Umi untuk menghubungi kedua orang tua Ayuna agar ikut hadir di rumah Umi hari ini. Selesai makan siang, Abi mengajak semuanya untuk sholat duhur berjamaah di rumah itu. Baru setelah sholat duhur, Malik minta semuanya berkumpul di ruang keluarga. "Abi, Umi, Bapak, dan Ibu, saya mohon maaf kalau apa yang akan saya sampaikan nanti mungkin bukan berita yang menyenangkan, tapi itu untuk kebaikan semua." Malik diam sejenak. Semua menatap Malik dengan heran. Umi dan Abi pun menunggu dengan penuh tanya. Kemarin Malik hanya mengatakan bahwa ia akan datang bersama Ayuna dan minta agar orang tua Ayuna juga hadir di rumah Umi. Ayuna yang duduk di samping Malik menunduk gelisah sambil meremas jemarinya. Sepertinya ia sudah merasa apa yang akan disampaikan suaminya itu. Tamatlah sudah dirinya. "Saya dan Ayuna sudah menikah sekitar 3 tahun. Awal pernikahan kami adalah melalui perjodohan. Meski kami dijodohkan sebelum lanjut ke pernikahan, saya sudah bertanya pada Ayuna apakah dia bersedia dan ikhlas menjadi istri saya. Saat itu, Ayuna dengan pasti menyatakan bersedia. Lalu kami jalani rumah tangga kami sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga. Sebagai suami, saya berusaha memberikan yang terbaik untuk istri saya. Saya menghargai keinginannya untuk tetap bekerja dan saya mengizinkannya. Dengan catatan bahwa jangan sampai melalaikan rumah tangga, selalu menjaga kehormatan diri sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang muslimah. Saya memberi kepercayaan penuh pada Ayuna. Berkali-kali hal ini saya sampaikan pada Ayuna dengan tujuan jangan sampai terjadi hal-hal buruk pada perkawinan kami. Saya pun selalu menjaga hati dan diri saya agar tidak tergoda melakukan hal-hal terlarang dalam perkawinan kami. Malik terdiam sejenak, menarik nafas, memberi ruang pada dadanya yang terasa sesak. Sedangkan yang lain membisu.
menunggu kelanjutannya. Tapi seiring perjalanan waktu, terjadi perubahan pada Ayuna. Mungkin ia mulai jenuh dengan rumah tangga kami dan menemukan orang lain untuk melapurkan hatinya. Sejenak hening. Maksudmu, Ayuna punya hubungan dengan lelaki lain, nak? Umi tiba-tiba bersuara. Mungkin Ayuna bisa menjawab pertanyaan Umi. Malik berpaling pada Ayuna yang sedari tadi menunduk. Yuna, jangan diam saja. Katakan kalau kau tidak seperti itu, nak. Ibu Ayuna pindah duduk ke samping putrinya itu. Yuna masih bungkam. Ayuna, bicaralah. Apakah tuduhan suamimu itu benar atau salah? Bapak ikut bersuara. Ayuna menarik nafas dalam-dalam. Ia harus tegak. Ia tidak boleh dipermalukan di hadapan orang tua. Dan yang terpenting, ia tidak mau dicampakkan oleh Malik. Ia masih butuh Malik untuk menopang perekonomian dirinya dan keluarganya. Ia tidak mau kembali hidup miskin. Ayuna akan mencoba berbagai upaya untuk mempertahankan perkawinannya. Saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Bang Malik. Di kantor, saya memang punya banyak teman laki-laki, satu tim dalam pekerjaan. Tapi semua itu hanya untuk urusan pekerjaan. Sepulang dari kantor, saya tidak kemana-mana, selalu pulang ke rumah. Hari libur, saya selalu di rumah. Walau Bang Malik sering keluar kota untuk tugas, saya tetap di rumah kecuali ke kantor. Hidup saya hanya di rumah dan kantor saja. Tidak ada lelaki lain. Ayuna berkata pelan tapi tegas. Terkejut Malik mendengarnya. Hebat sekali istrinya ini berbohong. Apa ia lupa peristiwa 3 hari yang lalu saat ia kepergok di ruko bersama Damar? Nak Malik, mengapa kamu sampai hati menuduh istrimu seperti itu? Bapak Ayuna bertanya. Malik tidak menjawab pertanyaan tersebut. Yuna, kamu lupa peristiwa 3 hari yang lalu di ruko? Malik bertanya dengan tenang. Ayuna tidak menjawab. Ia mengusap air yang mengalir di pipinya. Peristiwa apa, Malik? Umi bertanya. Tolong ceritakan semuanya, Yuna. Kamu kan tahu bahwa saya sudah melihat semuanya. Kembali Malik menoleh pada Ayuna. 3 tahun saya jadi istri Bang Malik. Saya tidak menuntut macam-macam padanya. Saya tidak pernah protes, meski saya sering ditinggal sendirian di rumah saat Bang Malik keluar kota. Tapi akhir-akhir ini, Abang mulai tertarik pada wanita lain. Mereka sering pergi bersama. Tapi mengapa Abang justru menuduh saya yang enggak-enggak? Padahal Abang sendiri yang sudah berbagi hati dengan wanita lain. Malik geleng-geleng kepala melihat kelakuan Ayuna. Kamu bisa membuktikan ucapanmu itu, nak Yuna? Umi bertanya lembut. Ayuna membuka galeri ponselnya. Lihat Umi, ini foto Abang di Bandung. Ayuna memperlihatkan foto saat Malik dan Raisa makan di sebuah restoran di Bandung. Foto yang dikirimi teman Yuna dulu dan sudah pernah diperlihatkannya pada Malik. Ponsel itu berpindah ke tangan Nabi, lalu ke tangan ibu dan bapak Ayuna. Umi menoleh pada Malik, minta penjelasannya. Belum sempat Malik bersuara, Ayuna sudah berbicara. Tapi meski Abang sudah berpaling pada orang lain, saya memaafkannya karena saya sangat mencintai Abang. Hanya saya mohon jangan Abang ulangi lagi. Berjanjilah bahwa Abang tidak akan bersama wanita itu lagi. Setialah padaku, Bang. Mari kita jaga rumah tangga kita baik-baik, Bang. Ayuna mulai terisak.
Malik tidak menyangka sama sekali Ayuna berkata seperti itu. Berkata seolah ia seorang istri yang tersakiti dan Maliklah yang sudah bersalah mengkhianati rumah tangga mereka. Baru Malik sadari bahwa selama ini ia sudah memelihara makhluk berbisa bermuka dua dengan lidah berjabang. Ia menikah Malik dengan berselingkuh sama Damar. Kini dengan wajah polos, memelas, serta lidah berbisa membalikkan fakta. Ia menuduh Maliklah yang telah berselingkuh. Yuna, saya minta kamu jujur menceritakan semua perbuatanmu dengan Damar, serta kejadian di ruko beberapa hari yang lalu. Ayuna makin keras tangisnya. Nak Malik, hal yang paling menyakitkan bagi seorang istri adalah ketika suaminya mulai berbagi hati dengan perempuan lain. Kelihatannya Ayuna sangat terpukul melihat kamu punya hubungan dengan wanita lain. Mengapa kamu lakukan itu, nak? Bukankah Ayuna sangat mencintaimu dan sangat menjaga kesetiaannya padamu? Ibu Ayuna berkata sambil menatap menantunya itu. Umi dan Abi menunggu reaksi putra kesayangan mereka itu. Pasti ada alasannya mengapa Malik bisa bersama wanita lain di foto itu. Itu foto dengan rekan bisnis saya. Sebenarnya saat itu kami tidak berdua, kami berempat. Tapi kebetulan saat foto itu diambil diam-diam oleh seseorang, dua orang tersebut sedang ke toilet. Ke depan saya mungkin akan sering bersama wanita itu atau stafnya yang lain karena saya punya hubungan kerja dengannya di bidang interior. Saya pastikan bahwa saya setiap bertemu dengan siapapun, rekan bisnis saya selalu di tempat terbuka, bukan di kamar hotel yang tertutup ataupun bukan di kamar tidur di rumah saat rumah sedang kosong, atau bukan juga di ruko yang kosong. Malik menatap Ayuna tajam, menyindir dengan tajam pula. Rupanya Ayuna lupa atau tidak punya keberanian untuk berterus terang. Baiklah, akan saya bantu. Malik mengambil laptopnya dan menghubungkannya ke televisi di ruang itu. Di laptop itu tersimpan semua rekaman yang diambil oleh Rasaf yang ada di ponsel Malik. Semua rekaman CCTV di hotel, di rumah Raisa maupun yang di rumah Malik. Saatnya menayangkan gambar kejujuran itu. Umi dan Abi ingat waktu di Bekasi. Yuna pulang malam-malam dalam keadaan wajah babak belur. Saat itu hari Minggu. Ayuna bilang ia lembur di kantor dan pulangnya dirampok oleh orang. Dia bohong itu. Ia dipukuli sampai mukanya bengap dan luka. Ini ada gambarnya. Malik memutar rekaman tersebut yang segera terlihat jelas di televisi layar lebar tersebut. Ketika ia digerebek oleh Raisa, Rasaf dan Zaka. Posisi Ayuna sedang ditindih oleh Damar dalam keadaan tanpa busana. Serentak kedua pasang orang tua yang ada di sana istighfar melihatnya. Malik menampilkan semua gambar rekaman yang sudah tersimpan di laptopnya tersebut berkat kerjasamanya dengan Ras. Dan gambar terakhirnya adalah kejadian di ruko beberapa hari yang lalu ketika Malik sendiri yang menangkap bahasa keduanya saat sedang melakukan perbuatan tersebut. Ayuna, bagaimana bisa kamu melakukan semua itu? Sangat memalukan sekali. Bapak Ayuna berdiri dan menampar wajah putrinya itu dengan perang. Ibu Ayuna memeluk putrinya untuk melindunginya dari tamparan berikutnya dari bapaknya. Aku terpaksa melakukannya. Aku diperas olehnya. Dia mengancamku, Ishak Ayuna. Tapi dalam gambar tadi terlihat kamu melakukannya dengan senang hati. Kalian bercengkrama, menikmati sampai puas,
seperti tidak ada paksaan, apalagi ancaman. Sangga Umi yang hatinya sangat marah melihat ulah menantunya tersebut. Ia kecewa sekali karena Ayuna adalah gadis pilihannya sendiri. Ia yang mengenalkan Ayuna pada Malik dulu. Bisa saja di gambar terlihat baik-baik saja, tapi kenyataannya saya memang diancam. Ayuna mengusap air matanya. Ia merasa ajaib sendiri bisa tiba-tiba menemukan ide cerita kasus pemerasan tersebut. Mengapa kamu sampai diancam? Dan mengapa tidak melaporkan hal tersebut pada suamimu? Umi mencecar dengan pertanyaannya. Aku pernah melakukan kesalahan di kantor, salah dalam mencatat transaksi yang bernilai ratusan juta. Kesalahan itu baru diketahui setelah hampir sebulan saat membuat laporan bulanan yang mengetahui adalah atasanku itu. Ia bilang akan melaporkan kesalahan tersebut pada atasan kami lagi. Artinya, kalau kasus itu sampai pada manajer, aku bisa dipidana serta dipecat. Lalu atasanku itu menawarkan solusi bahwa ia akan menutupi kasus tersebut dengan syarat aku harus melayaninya di tempat tidur kapan saja ia butuh. Aku tidak punya pilihan. Aku takut dipenjara dan aku juga tidak mau dipecat. Maka dengan terpaksa tawarannya itu aku terima dan melayaninya kapan saja ia mau. Lancar sekali cerita Ayuna. Sejak kapan hal itu terjadi? Abi bertanya setelah diam menyimak sejak tadi. Ayuna berpikir sejenak. Ia tidak mau mengakui bahwa hubungannya dengan Damar sudah berjalan setahun ini. Ia pilih awal waktunya ketika ia dipergoki Raisa di rumahnya dulu sekitar 4 bulan yang lalu. Sudah sekitar 4 bulan ini, kamu lebih memilih menyerahkan tubuhmu ketimbang bicara dengan aku, suamimu. Aku punya uang untuk menutupi kerugian yang timbul akibat kesalahanmu itu. Kalau saja kamu mau jujur, tentu semua ini tak akan terjadi. Aku akan menuntut lelaki itu karena sudah mengancam dan memeras dirimu. Ini kasus kriminal harus diselesaikan melalui jalur hukum. Ayuna tersentak. Malik akan melaporkan Damar. Sudah pasti kebohongannya akan terbongkar karena sesungguhnya tidak ada kasus pemerasan dalam hubungan mereka. Mereka melakukannya atas dasar suka sama suka. Semua sudah terjadi, Bang. Kalau kasus ini Abang bawa ke jalur hukum, pasti akan menjadi berita besar. Aku malu, Bang. Abang sebagai suamiku juga akan malu. Abi, Umi, ibu, bapak, semua ikut malu. Bagaimana kalau kita selesaikan sampai di sini saja kasus ini, Bang? Aku janji tidak akan melayani orang itu lagi. Mana bisa? Dia akan terus menerormu karena katamu ia punya bukti kesalahanmu di kantor. Aku akan mengambil diam-diam bukti tersebut nanti sehingga ia tidak bisa mengancamku lagi. Mengapa tidak kamu lakukan sejak awal mengambil diam-diam bukti tersebut? Mengapa setelah puas berzina baru terpikir mengambil bukti tersebut? Malik mendesak terus dengan pertanyaannya. Bang, aku lelah. Hidup dalam posisi seperti aku ini sangat melelahkan. Aku selalu ketakutan. Takut kalau atasanku berubah pikiran dan melaporkan aku. Takut karena setiap saat diminta melayani nafsunya. Takut juga kalau suatu waktu Abang mengetahuinya. Sungguh tersiksa hidup dalam kondisi ini, Bang. Tolong jangan menyalahkan aku terus. Kamu lelah. Bagaimana bisa kamu lelah kalau ini semua kamu yang menginginkannya? Kamu menikmati perselingkuhanmu itu.
Jangan memfitnah aku, Bang. Aku sudah sangat tersiksa dengan kondisi ini. Setelah menikmati perzinahan ini sekian lama, kamu bilang lelah. Ini pun kalau tidak ketahuan, mungkin kamu akan terus menikmatinya dengan Damar. Ayuna mendengar nama Damar disebut. Dari mana suaminya tahu tentang Damar? Dan gambar-gambar yang diperlihatkan Malik tadi, ada kejadian yang di rumah Raisa juga. Apa Malik sudah bekerja sama dengan Raisa, sehingga Malik bisa mendapatkan semua rekaman tersebut? Tapi Ayuna akan bertahan sampai titik terakhir. Kejam sekali tuduhan abang padaku. Kamu mengatakan aku kejam. Lantas apa yang ada di pikiranmu saat menulis chattingan ini dengan lelaki itu? Damar memperlihatkan semua isi chattingan Ayuna dan Damar di layar televisi yang sudah disalinnya dari ponsel Raisa. Kedua orang tua mereka yang ada di situ dapat membaca semua chattingan mesra, dan itu Ayuna tidak bisa berkutik lagi. Obrolannya dengan Damar di aplikasi sudah menunjukkan betapa mereka berdua melakukan hubungan secara suka sama suka dan sama-sama menikmati kepuasan. Maafkan Umi, nak. Umi sudah salah memilihkan jodoh untukmu. Sekarang terserah kamu apa yang akan kamu lakukan dengan rumah tanggamu. Maafkan Umi sudah membuat hatimu terluka. Malik memeluk Uminya, menenangkan wanita yang sangat dihormatinya itu. Tidak, Umi tidak salah. Terima kasih, Umi sudah mencarikan jodoh untukku. Kalau kemudian ini semua terjadi, ini adalah akibat iman yang tidak kuat. Aku tidak pernah menyalahkan Umi dan Nabi. Aku pun sudah berusaha menjadi suami yang baik. Tapi bagi Ayuna, rupanya ada lelaki yang lebih baik dari diriku. Nak Malik, sudah sejak kapan Nak Malik mengetahui kelakuan Ayuna ini? Bapak Ayuna bertanya dengan mata merah. Baru beberapa bulan ini, Pak. Tapi menurut info yang saya peroleh, mereka sudah setahun berhubungan. Laki-laki itu memang atasannya di kantornya. Mengapa sejak awal mengetahui perbuatan Ayuna, Nak Malik tidak menegur Ayuna dan mencegahnya berbuat lebih jauh? Mendengar pertanyaan itu, Malik menarik nafas dalam-dalam dan mengembuskannya agar sesak dadanya agak longgar. Waktu itu, saya tidak punya bukti apapun. Kalau saat itu saya menegur Ayuna, sudah pasti ia akan menolak mentah-mentah. Sedangkan tadi kita lihat bersama, meski sudah melihat gambar selengkap dan senyata itu, ia masih bergila dan mengatakan bahwa dia diancam oleh Damar. Baru setelah melihat chattingannya dengan Damar, Ayuna tak bisa berkelit. Tapi pada waktu itu, berkali-kali saya tegaskan pada Ayuna agar menjaga dirinya sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita muslimah. Sebab kalau ia melanggar batas-batas yang sudah ditetapkan oleh norma agama, ia akan celaka dan menerima akibat perbuatannya. Secara tersirat, sudah berkali-kali saya sampaikan padanya. Harusnya ia introspeksi diri. Mengapa saya sampai berkali-kali menyampaikan hal tersebut? Tapi saat itu, hatinya sudah tertutup oleh cinta terlarangnya. Menurut yang saya dengar, Ayuna dan Damar sudah 2 kali diperkoki oleh Raisa, istri Damar dan adiknya. Bahkan putra Damar yang masih berumur 5 tahun pun ikut melihat perbuatan kedua orang itu. Adik Raisa lah yang memukuli mereka berdua sampai babak belur. Semua hening di ruangan itu. Hanya isakan Ayuna yang terdengar lirih. Umi berbisik pada Malik,
Raisa yang menjahit baju adikmu itu, istri Damar, selingkuhan Ayuna. Malik mengangguk, mengiyakan. 3 tahun yang lalu, saya menikahi Ayuna dengan restu Abi, Umi, Ibu dan Bapak. Dan hari ini, karena alasan yang sudah sama-sama kita lihat bersama, saya kembalikan Ayuna pada Ibu dan Bapak. Saya tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangga bersamanya. Maka di hadapan Umi, Abi, Ibu dan Bapak, saya jatuhkan talak saya pada istri saya, Ayuna binti Hidayat. Secepatnya, saya akan mengurus perceraian ini di pengadilan agama. Tangis Ayuna semakin keras, bercampur dengan tangis ibunya, yang tiba-tiba pecah mendengar keputusan Malik. Semua sudah terjadi. Ayuna yang selama ini dengan sadar melakukan penyelewengan dengan Damar dan sudah menikmati berbagai kenikmatan, kini harus menerima balasannya. Mana ada suami yang mau menerima istri yang sudah menyerahkan tubuhnya pada orang lain selama setahun lebih? Ibu Ayuna sampai berlutut di depan Malik, minta agar tidak menceraikan putrinya. Tapi kata talak sudah terucap. Noda yang sudah ditorehkan tak akan terhapus begitu saja. Sore itu, Malik pamit untuk kembali ke Bekasi. Ayuna memaksa ikut dengannya ke rumah mereka di Bekasi. Karena kita bukan suami istri lagi, silakan ikut denganku, tapi ajak ibumu. Ayuna menoleh pada ibunya, berharap ibunya mau ikut dengannya. Bagaimanapun ia butuh seseorang untuk menemaninya di saat seperti ini. Baik, ibu akan ikut bersama kalian. Ibu pulang dulu untuk bersiap, nanti ibu ke sini lagi. 3 hari setelah menjatuhkan talak pada Ayuna, Malik memutuskan untuk pindah dari rumah mewah yang selama ini ditempatinya bersama Ayuna. Ia merasa risih kalau harus serumah dengan mantan istrinya itu. Terlebih lagi, ia takut laknat Allah menimpanya bila masih tinggal di rumah yang sudah dipakai maksiat itu. Malik hanya membawa barang-barang pribadinya saja, pakaian, buku-buku, dan semua perlengkapan kerjanya. Semua perabotan mewah yang ada dalam rumah itu tak satu pun yang dibawanya. Sejak malam, ia sudah mempacking semua barangnya dengan diam-diam. Nak Malik mau kemana? Ibu Ayuna bertanya saat Malik mengangkuti kardus-kardus berisi barang-barangnya serta koper pakaiannya pagi itu. Tak lama setelah Ayuna berangkat kerja, saya tak mungkin tinggal di sini lagi, Bu. Saya dan Ayuna secara agama sudah bercerai. Tinggal menunggu keputusan pengadilan. Takut timbul fitnah kalau masih tinggal serumah. Tapi kan ada ibu juga di sini. Sebaiknya tunggu Ayuna pulang dulu, biar kalian bicara baik-baik lagi. Siapa tahu kalau bicara dengan kepala dingin dan hati tenang bisa merubah keputusan Nak Malik. Malik tersenyum pahit. Maaf Bu, keputusan saya sudah bulat. Cepat atau lambat toh akan pergi juga Bu. Lebih baik dari sekarang aja. Nak Malik mau tinggal di mana setelah ini? Tanya Ibu Ayuna saat melepas Malik. Belum tahu. Untuk sementara mungkin di kantor di Cikarang. Malik menyalami mantan ibu mertuanya yang menangis melihat Malik bergema sejak tadi. Meski mereka jarang bertemu, tapi Ibu Ayuna merasa bahagia punya menantu seperti Malik. Ia dari keluarga terpandang dan terkenal dermawan di kampung mereka, juga terkenal religius.
Sikap Malik pada keluarga Ayuna sangat santun. Meski keluarga Ayuna hanya keluarga buruh tani yang sangat sederhana, tak pernah sekalipun Malik maupun keluarganya merendahkan mereka. Setelah menikahi Ayuna, keluarga Malik memberikan sebidang sawah yang cukup luas untuk dikelola keluarga Ayuna, sehingga ayah dan ibunya tidak lagi menjadi buruh tani. Malik juga membelikan sebuah mesin huler padi, yaitu mesin untuk penggiling padi. Sejak itu, keluarga itu berubah strata kehidupannya menjadi lebih baik. Ayah Ayuna mengelola semua itu dengan baik, sehingga selalu memberi hasil maksimal. Kini, menantu kebanggaan itu sudah pergi karena kebodohan putrinya sendiri. Ada rasa tak rela, tapi mau bagaimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur. Tak ada kata maaf dari Malik atas pengkhianatan Ayuna. Pulang dari kantor sore itu, Ayuna disambut ibunya dengan air mata. "Ada apa, Bu?" "Dia sudah pergi, Nah. Ini semua karena kebodohanmu. Lelaki sebaik Malik kamu hianati." Ayuna meninggalkan ibunya yang mengomel panjang pendek. Dia masuk ke ruang kerja Malik. Seluruh isi lemari di ruang itu sudah kosong. Begitu juga pakaian dan barang-barang pribadi Malik yang ada di kamar Ayuna, semua sudah kosong. Tapi semua perabotan mewah di rumah itu tak satu pun yang dibawa oleh Malik. Kalau Malik sudah pergi, berarti ia meninggalkan semua ini untuk Ayuna. Betul-betul suami yang baik hati. Pantas ibu sangat menyayangi menantunya itu, batin Ayuna. Sayang, Ayuna tak pernah bisa mencintainya. Ia justru mencintai Damar, atasannya di kantor, yang jelas-jelas sudah punya istri dan anak. "Sudahlah, Bu, buat apa ditangisi lagi? Semua sudah terjadi. Menangis darah pun tak akan mengembalikan dia ke sini ini. Kita akan hidup miskin lagi, Yuna. Kamu pikir gajimu bisa memberimu hidup senang seperti saat bersama suamimu dulu?" "Gaji Yuna memang kecil, Bu. Tapi lihat sekarang. Sekarang Yuna punya rumah mewah ini beserta isinya. Ini harganya sangat mahal, Bu. Kalau Bang Malik sudah meninggalkan rumah ini, berarti ia memberikan rumah ini untuk Ayuna. Yuna juga punya ruko yang bisa dipakai untuk buka usaha nanti. Baru dibelikan oleh Bang Malik. Rukonya besar, berada di lokasi strategis pula. Saat putusan cerai nanti, Bang Malik pasti memberi Yuna jumlah uang yang tidak sedikit sebagai bekal Yuna di masa iddah. Bang Malik itu orangnya royal, itu bisa kita pakai buat modal. Ibu dan bapak di kampung juga sudah tenang, punya sawah yang luas dan punya mesin penggiling padi yang setiap hari menghasilkan uang. Mudah-mudahan setelah cerai nanti Yuna dapat jodoh orang kaya lagi, sehingga bisa menambah kekayaan kita lagi. Ibu doakan saja Yuna meninggalkan ibunya yang terdiam mendengar penjelasannya. Bersambung.